Ya, ngomong dah. Itu ban apa Om? Om Tis Sutisna. 27,5 ya? Aduh. Iya, karena gua mau pasang lagi. Dipasang dulu. Gua mau beliin sprocket buat dapotan Lo mau pakai yang mana? yang dari Subi. Ini mah di mana aja kali. Ini pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26. Dan kita tadi habis udahan ngobrol sama Om Danar, ternyata ada tamu lagi nih, bintang tamu kita nih, Om Tis Sutisna. Nah, hari ini ada berita tidak mengenakan nih, yang habis kemarin ke Untung Jawa, terus ada lagi ke Sungai Amazon, terus badminton, tiba-tiba ada yang cedera. Ceritain nih, gimana Om Tis? Katanya cedera apa nih kakinya? Ini cedera ini nih Om. Apa ya disebutnya? Kram berkelanjutan kalau kata si tukang masas cedera olahraga tuh. Jadi memang faktornya itu kurangnya pemanasan sebelum olahraga. Padahal olahraga ringan lah. Ringan pas memang istilahnya apa ya? Latih tanding lah. Karena mau ada event suruh nemenin. Ternyata Kurang pemanasan. ketarik. Otot betis nih. Seminggu full nggak boleh olahraga sama sekali. Pokoknya istirahat total. Itu Jadi, karena memang faktor kurang pemanasan aja. pemanasan. Stretchingnya juga kurang. Kurang. Padahal olahraganya ringan lah, kayak memang kan belum main, memang pemanasan gitu doang. Tapi kemarin-kemarin sempat sebulan kan nggak sepedahan juga kan. Itu. Nah, sekalinya Gitu. sepedahan ke Untung Jawa. Seminggu sebelumnya Amazon ya. 2 minggu ke belakang Untung Jawa. Mungkin faktor Amazon juga. udah ke berapa kali? Sekali. Setelah Untung Jawa. Untung Jawa dulu kan. Untung Jawa, dulu. lanjut Minggu Amazon. depan baru Amazon. Oh. Dan sebelum cedera, memang malam Rabunya memang main. Pantes. Malam Rabu main. Hari Kamis siang main lagi cedera, kurang pemanasan. Pantes. Enggak, makanya kita kaget juga gitu dengarnya Om Tis cedera gini. Dan bukan Om Tis doang ya, Om Mabu juga ya. Om Ya, Mabu kalau Om Mabu dengkul. Om Abu Nyeri dengkul. Udah mulai ini. Jadi teman-teman kalau yang mau goes, mau olahraga, jangan lupa pemanasan. Jangan kayak kawanan liar nih, embat aja langsung sikat. Nggak ada pemanasan dulu. Padahal udah kemarin ikut ke inian kan, yang kita makin Bami Jaka kan. Ya. Ikut nggak Bami Jaka, ikut ya? Ikut. Bami Jaka. Condet. Gitu. Nah, gimana nih Om Tis, mau kita lagi cerita-cerita nih, sebenarnya cerita-cerita yang teman-teman kemarin pergi kita ceritain ulang gitu kan. Om Tis mau cerita ini aja Om, yang ke New Ciputri yang akhir tahun. Desember. Akhir tahun Nyuci Putri ya. Apa ya? Kayak Udah gitu. lupa. Ya ini bentar. Itu saya pancing-pancing deh. Saya pancing-pancing biar ingat. Yang mantelnya saya gunting. Aduh, mantelnya yang desainnya ada di sebelah nih. Ah, desainnya Gunawan. Danar Gunawan. Gunawan. Jadi kita pagi-pagi tuh mau ke mana? Yuci Putri. Jadi sekalian kita ngesahin jersey baru yang warna hijau. Enggak deh, belum ya? Lu doang yang make. Lu doang yang make jersey hijau. Gara-gara jersey hijau akhirnya bisa nanjak ya? Bisa nanjak loh. Waduh, mungkin gara-gara jersinya nih. Iya, jadi ada faktor X nih. Dia doang yang make, kita mah belum. Karena waktu itu baru nyerahin Jumat ya. Baru nyerahin Jumat. Nah, jadi kan Om Tis nih pagi-pagi kalau nggak salah hujan ya. Dari Lagi rumah musim- memang udah hujan. Udah hujan dan kita masih nekat lanjutin. Itu Jadi- nyari apaan kita ya? udah nyari. Dari rumah hujan-hujanan sampai tempat, sampai pulang pun hujan. Hujan itu full Seharian. hujan. Jadi memang lagi musim berber Desember itu hujan. Dan gimana ini mau jalan sih? Kalau gue sih tetap jalan ya, karena memang
sudah ditentukan, sudah di planning karena akhir tahun kalau nggak salah di Depok lagi rame apa ya, Depok Border Ride ya. Belum. Belum ya? Belum. Depok Jauhan. Border Ride kalau nggak salah. Nah kita nggak ikut. Apa akhir tahun ya? Apa ya? Acara Nah pokoknya bertepatan dengan apa gitu ya? Ya kita pokoknya cabut ke Curug lah karena kita tawarin teman-teman pada nggak ada mau. Akhirnya kita nentuin ke New Ciputri dan kan kalau pas berangkat tuh pakai jas hujan tuh kalau nggak salah. Pakai jas hujan, Om Tis. Kenapa ceritanya Om Tis? Itu jas hujannya kenapa dipotong gitu? Sobek kalau nggak salah ya. Itu padahal perdana itu pakai jas hujan tuh. Itu sobek ya kalau nggak salah deh. Sobek. Oh, belah ya, kebelah ya. Belah. Pakai terus sampai bambu Kuning. kuning. Sampai bambu kuning. Ketemulah desain saudaranya. Titik-titik Gunawan. Iya, didesain lah. Minjem gunting apa? Tukang bubur? Gunting tukang bubur Cianjur. Tukang bubur Cianjur. Gimana desainer kita nih? Danar Gunawan. Desainer. Bisa ada ide untuk menggunting dan membentuk sebagai celana pendek Karena saya lihat jas tuh, hujan. jas hujannya tuh kemarin tuh kayaknya gimana banget lihat tuh, malah membahayakan saya lihat. Udah sobek, kepanjangan. Sebelah kali, sebelah panjang, sebelah pendek. Bener gak? Sebelah Si panjang, itu terinspirasi apa ya? Pernah lihat postingan orang udah kalau sepedaan tuh paling bener jas hujannya tuh udah kayak celana pendek aja, nggak ganggu aktivitas. Ketika gue nggak ngeri nyangkut nggak ini, mendingan digunting. Wah udah gua kebetulan ada ini nih, ada target. Gua bilang wah udah gunting aja dah, gua bilang jadiin. Ada bakat, ada bakat. Ada jadi bakat. desainer. Iya, terpaksa. Gunting minjem apa tukang bubur ya? Bubur iya. Gunting aja udah kita gelar aja deh pokoknya. Dan udah gitu tetep dipakai terus ya. Iya. Sampai mana nggak berhenti hujan? Ciampea ya? Cijeruk apa? Jeruk gitu apa? Ciampea kalau nggak salah. Atang Sanjaya. Pokoknya Jas lanjut hujan. sampai Curug. Sampai Curug ya dipakai Sampai terus. Curug dipakai sampai mandi pun Nah, Pak. terus dipakai juga gitu. Setelah mandi buang. nitip lah di sono biar ada jejak ya kan? Oh, ditinggalin. Itu deh. Baru tahu itu karena apa? Bisa didesain gitu ya, jas hujan pendek ya, keren juga. Ya sebenarnya bagian atasnya bajunya juga sebenarnya idealnya adalah pendek. Jadi ada sirkulasi udara masuk, kita juga nggak kegerahan, jadi nggak kayak orang masuk angin. Sebenarnya kayak gitu fungsinya pendek gitu. Gitu. Nah, harusnya pakai polkadot ya. Ada kembang-kembang gitu ya. Bermotif sih mah harusnya. Coba deh nanti gue desain dulu deh. Jadi itu kenangan banget ya. Terus udah gitu kan kalau nggak salah ini ya sempat kram juga ya pas masuk ke inian New Ciputri. Pakai tisu magic kan? Bukan itu New Ciputri sempet pakai, ada videonya dengkul yang sebelum pas iya, masuk gang karena pas malamnya momennya. habis main bulu tangkis itu. Oh iya. Cedera iya. juga. Cedera juga iya. Udah bertahun-tahun Sepeda nggak juga. main, begitu main cedera besoknya goes. Ya, Di tengah-tengah tisu magic nggak ngaruh. Tapi bukan di pergelangan kan? Iya di dengkul itu, pas di Di dengkul. 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 Cedera olahraga sebelumnya. Iya pas mau masuk ke abis dari Indomaret ya, kita habis belanja tuh. Iya, bisa ya, beli cemilan, kan kita bawa Cemilan. kompor juga tuh. Pas masuk gang Nah pas tanjakan, kalau nggak salah Om Sultan tuh heart rate-nya tinggi ya. wah heart rate-nya tinggi tuh. Ah iya. Takut banget gitu tuh. Ngeri juga tuh. Pas tanjakan ngepot mati e-bike-nya. Nah, sering tuh e-bike ininya tuh baterainya udah sering mati tuh. Banyak kelemahannya, kendalanya kalau di Gue jalan. denger yang tipe yang itu yang bermasalah punyanya Om Taji Tarlan aman aja. Aman aja ya. Kayaknya Tipe itu kayaknya. kayaknya sama itu punyanya Bunda itu juga mungkin kalau nggak salah sama deh. Trouble juga ya. Sama katanya gitu juga tuh dia. Gue denger Masalahnya di itu ya, di baterainya, Baterai. di switch-nya itu mungkin. iya switchnya kadang longgar,
mesti diceklek lagi. Gebrak dikit, nyala lagi. Terus nih. Lanjut aja terus, lanjut. Nah ini kopinya udah jadi nih, kopi aroma. Ini Kang kopinya, Mamang kopi. Loh ini Nah jadi itu kalau nggak salah kita lagi bahas inian New Ciputri, New Ciputri bahas. Nah ini pakai ini nih, kalau berdua. nggak usah. Oh gitu, Gini ganti-gantian aja. Nah jadi kita lagi cerita New Ciputri. Kalau nggak salah ini New Ciputri ini kalau Om Tommy itu yang trip yang ketiga setelah KM0 ya. Iya. Nah dari situ tuh gue merasa tuh lu gila banget tuh, 3 di GJ. gila banget tuh gue tuh ya. Hah? Bo nggak Ngacir, berhenti paling duluan ngacir. ngacir Ngacir paling banget duluan. tuh. Paling depan dan finish duluan. Depan. Kayak orang kesetanan gitu ya. Kayaknya habis makan apa gitu. Gimana ceritain loh gimana bisa dari KM0 tiba-tiba kayak dilahirkan kembali gitu ya sebagai goeser. Iya kan namanya belajar ya. Ya udah 1 2, yang ketiga udah mulai tahu selak lah. Gila lu paling depan terus. Iya. Paling Tapi Om Danar yang gokil sih. Gokil. Kalau nanya tuh nggak ngecrek deh. Kaki. Dia kalau sendiri pasti ngacir. Iya. Tapi kalau Tuh, lagi hebat ngawal, Om Danar. Ngawal. kalau ngawal lain. ngawal belakang. Kemarin kan sempat ngawal. Kalau sendiri, wah, tinggal. udah, tinggal. Habis lah kita ya. Udah di depan sama Om Widi dah. Mantep tuh. Dan itu kita nyampe jam berapa ya? 2:30 lah. 2:30 ya. 3 jam 3. Makan siang aja di Cinangneng tuh. Itu kan Iya. kita lewat jalur itu dari sini Margonda, Citayam, Cilebut, Atang Sanjaya, terus Ciampea, terus ke kiri, kita nggak kanan ya, ke kiri kita ambil Cinangneng. Kenapa kita ambil Cinangneng? Karena lebih datar jalurnya. Lebih datar, terus udah gitu nggak terlalu banyak tanjakan. Kalau nggak lihat startnya itu tanjakan tanjakan villa, namanya orang warga situ bilang tanjakan villa. Nah dari situ udah tuh sampai Indomaret. Nah tapi untuk dari bawah itu nggak kelihatan tanjakannya, santai banget kan, masih Iya, asik lebih banget landai kan, lah. lebih landai lah gitu kan. Dan sebelum masjid kita istirahat tuh di kita makan dulu pas jam 12 kita makan. Nah lu jalan duluan lu sama Om Sultan. Itu Iya, gua iya, nggak makan Indomie dia orang. nggak tahu gua. Gua pikir kan di atas nanti kan istirahatnya. Pas gua nengok ke belakang cuma ada Om Sultan ya kan. Gua tanya Om, pada kemana? Kayaknya di belakang deh. Udah gua stop dulu kan. Kemudian kanan ada warung tuh. Udah akhirnya gua di warung tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit kok nggak nongol. Terus Om Sultan ngomong kayaknya pada istirahat dulu. Terus gue liat handphone kan. Iya, kan wah, gua kirim bener ke pada grup. ngopi di masjid. Gue kirim ke grup, masuk gue sharing, masa lu nyusul turun dulu, lu kagak turun, padahal cuma satu tanjakan doang itu. Kan satu tanjakan berarti Om. Iya. Pantang mundur ya. Mulangnya itu males banget. Akhirnya udah gue buka baju, gue buka kaos kaki, kan ada kali-kalian. Ah, Gue duduk aja di situ, kaki gue ceburin ke kali. Oh. Om Sultan minum energen. Nah, udah gitu kita habis makan, sholat dulu lah, biasa lah sholat. Habis lagi sholat, sebagian sholat. Nah, gue bongkar inian tuh kompor, buka kompor, ngopi dulu. Biasa lah habis makan kan ngantuk tuh. Yang lain pada sholat, gue bikinin kopi, gantian tuh kopi jadi, gue sholat gitu. Kalau Tapi asik tuh. Maksudnya banyak kejadian lucu tuh. itu paling Iya, sih. ada yang datang pakai jas hujan lengkap, jas hujannya jadi celananya jadi celana pendek ya kan. Itu seru sih. Berangkat hujan dan Kantis celananya disobekin. Celana pendek. Kan ada desainnya. Oh iya, desainer. Danar Gunawan. udah hujan gitu kan, nggak berhenti. Ada rencana berangkat jam 6, kalau nggak salah jam 7 baru jalan. Iya. Heeh. Gila banget ya. Setelah gitu jas hujanan semua, sempat ngopi dulu tuh di halte tuh sambil nunggu-nunggu yang lain tuh kan. Udah berangkat. Di Bambu Kuning aja udah siang ya. Udah siang, udah jam Kesiangan. 9. Udah ada Om Seinget- Sultan, iya. Danar.
Di jam 9 Nah, itu tuh. pertama kali gue ketemu Om Danar sama Pocai. Oh, pertama kali ya? Pertama kali. Kemarin-kemarin nggak ikut ya? Gue cuma ngeliat di IG. Kan IG-nya GJ waktu itu tenar banget kan. Ah. Ya, wah, Om Danar nih. Nah, ini dia nih artisnya Om nih. Danar. Kak, lewat sini aja nggak apa-apa. Kesini aja nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Lewat aja. Nggak ini juga kok. Ntar gampang dipotong dikit. Kau Thank usah you. dipotong-potong, lewat aja ngobrol santai. Kali ya teman-teman mau denger kita ngobrolin apaan gitu kan. Ya kita ngobrol memori-memori aja, tanyakan. Biasa lah. Udah gitu inian juga ya, apa namanya? Kita sampai jam 3 kali ya. Kayaknya mepet waktunya. Mepet deh. Kita mau masuknya aja masih ragu. Mau tutup katanya. Udah mau jam 4 mau tutup tuh. Hujan, kita kan hujanan. Pertama Berapa orang ya kita ya? Iya. 10 apa ya? 10 kayak. Pak Haji, Ada Om Iman. Om Iman. Pak Haji, Om Iman, Om Sultan, Pocai. Widi. Widi nggak Widi nggak ikut, ikut. nggak ikut Widi. Kang Tis, saya, Om Tobar, Om Danar. Siapa lagi ya waktu itu ya? 8. Keluar Siapa dari lagi? Siapa keluar lagi? dari Curug aja udah Om Iman udah. Udah. Kalau nggak salah 8 sampai 9 ya? Om Yogi ya? Enggak, Om Enggak, Yogi. Enggak. 8 atau 9 itu. Sekalian juga itu ucapan selamat tahun baru ya. Tahun baru. Tahun baru juga itu minggu-minggu terakhir kita goes gitu kan di tahun 2022. 22. Terus kita karena memang berangkatnya aja udah siang ya. Kita Siang. salahnya gitu. Udah gitu juga pas kita melambatnya ketika tanjak-tanjakan terakhir tuh. Om Abu. Oh iya Om Abu udah pasti. 9. Dan masuknya lumayan ya, sepeda kena 10.000 ya. Sampai 40 ribu, 39 kalau nggak salah. 35 39. 35 ya. Sepeda kena. Iya. Iya. Gitu. Cuma kena 10.000. Kadang-kadang bukannya ini ya, maksudnya harusnya kan sepeda Ada spesial. special price lah ya. Kita kan goes gitu kan, dan juga apa nggak ada polusi gitu kan. Harusnya ini untuk tempat-tempat wisata ya Ada inilah, ada kompensasi. dispensasi lah gitu kan, atau nggak dari bike to work misalnya tuh minta diskon gitu buat yang pesepeda gitu. Bukannya kita nggak mampu, bukan, cuman kayaknya Agar agak lebih gimana memotivasi lah. lah untuk kita tetap pakai sepeda ke tempat-tempat wisata gitu kan kita ngurangin polusi juga kan sebenarnya kan, bukannya kita merasa bangga gimana sih, cuman kalau udah sampai itu masa beda sih, nggak jauh beda lah sama motor ya, hampir sama malah 10.000, nggak jauh beda lah gitu. Jadi kepikiran juga mendingan gue pakai motor juga sini nih gitu kan, nggak pakai capek gitu kan, udah ini ya udah, itu kembali ke masing-masing sih seperti itu. Kita juga sempat mandi juga di situ nggak lama, dan kita asli. dingin banget. Gue nggak mandi sih, gue nggak mandi. Itu menurut gue ya lebih dingin daripada Curug Panjang airnya. Menurut gue ya. Dinginan itu walaupun kecil ya ininya, tapi dingin banget asli. Itu kita bukan di Curug bener ya sebenarnya. Iya, Ada tapi 3 curug gitu. tapi Dan aliran itu yang- airnya itu dingin banget, bener Iya. asli dingin banget. Gue ngerasain dinginnya air tuh ya itu. Berasa Dan banget. itu memang paling dekat curugnya. Iya. Di antara yang 2. Ya, sebenarnya gue pernah tuh curug 1 kilo kalau nggak salah ke Curug New Ciputrinya. Kita lewatin hutan bambu, Trekking dulu? Iya, hutan bambu, terus hutan pinus, terus melipir tebing ke pinggir-pinggir batu lah pokoknya kita ikutin. Nah, airnya juga nggak terlalu deres gitu, jatuh juga airnya. sama Cimandala tuh dinginnya. Nah, cuman Cimandala juga. Ada ikut nggak ya? Cai Mandala yang mana? Cai Mandala. Cai Mandala. Udah dingin cuman loh airnya. aduh kayak podcast. Itu dingin. Gue nggak nyemplung makannya. Gue nyemplung, gue udah kayak rasa batu es. Iya, dingin itu. Dingin banget itu. Gue megangnya dingin amat ini. Gue kalah. Gua- Masuk angin gue. Gue bukan karena masuk angin, badan gue udah lengket. Iya, Badan lengket. Badan lengket.
Pokoknya gimana caranya nyebur aja deh Nyebur, gitu kan. bener. Udah gitu yang bikin ini Cai Mandala itu apa? Airnya bersih. Bersih. Kalau misalnya kenapa gua nggak nyemplung waktu di mana Nyuci Putri, karena ketika nyemplung itu lumpurnya naik gitu. Makanya gua nggak mau nyebur. Nah gue gini, kita tadi mau nyemplung. Heeh. Ya ada gurame nyemplung plung, tak satu kolam. Iya ya. Ikut gua. Ada gurame satu nyemplung langsung butak Saya semuanya. Mandala enggak? Di Ciputri. Oh, Ciputri. Iya. Ciputri. Gurame ada gurame paus tuh, paus darat. Lu Om. Nyemplung langsung biur, langsung coklat. Widih, gue bilang aduh Om, kacau. ngomongin dulu, Om. Langsung apa lumpurnya pada naik kan. Gue langsung mundur. Kan gak enak kan Mas. Tapi enak ada air bilasnya kan di Curug. Ya, Oh bilas. iya. Ada enak bilasnya tuh. Bilas. Tapi itu emang gimana ya, menurut gue emang sebenarnya airnya dingin. Cuma karena dari awal kita udah kena hujan, jadi sampai sana tuh rasanya nggak terlalu dingin. Lain cerita kalau kita motoran tuh, wah itu dingin itu. Dingin itu sumpah. Badan kita udah mana? Iya, terus pulang kita hujan lagi sepanjang jalan. Iya. Ini kejadian tau nggak? Om Udik ya. Oh, iya, Di jatuh. Atang Sanjaya maghrib Atang jatuh. Sanjaya. Jatuh. Kita habis sholat maghrib tuh di mana Gimana sih? ya? Sholat maghrib masjid apa ya itu? Ciampea situ tuh yang ke jembatan gantung tuh, yang ada masjid tuh. Oh ya. Nah, habis sholat di situ kita jalan. Mungkin gelap juga, hujan juga kan. Udah nggak fokus 20 25 Faktor gitu, capek. gitu kan. Dia nggak lihat Speed bump. speed bump. Gua yang kena omel. Siapa sih yang depan? Dia gini om 15 kan. Iya om katanya. Udah gue 15. Dia ngebut tetap ngebut kagak ada kode-kodenya gitu kan. Gue tahan aja 15 nih ngacir. Nggak tahan kali ya di bawah 15 ya. Gue kasihan juga sama Om Udik tuh. Gak tuh yang jadi lumayan tuh. masalah adalah Besok kayaknya- mana Senin dia mau ke inian lah gitu. Iya. Luar kota. nggak fokusnya kayaknya udah mau ngejar waktu. Kita Minggu apa Sabtu sih? Minggu ya? Sabtu. Sabtu ya? Pokoknya dia mau ini besok, pokoknya udah Di mau luar naik pesawat kota. dia. Iya. Kayaknya nggak fokus di situ udah. Udah capek juga sih gitu. Udah gitu memang gelap gitu, nggak kelihatan lobang-lobang. Emang gelap banget di situ. Gelap sih. banget. Makanya kalau bisa sih sebelum maghrib gitu harus sudah bisa keluar dari situ sih sebenarnya, cuman kita udah malam banget itu. Nggak bisa lah. Gak bisa. Orang sepanjang jalan hujan, turun hujan. Yang jadi masalah adalah kalau kita udah kumpul, kita terlalu nikmatin waktu kumpulnya. Nah, iya. Lupa jadinya kita. Pulang. Nah, iya, jadi nginget waktu pulang. Kadang-kadang satu baru ngingetin, wah ini udah jam 5 nih. Oh iya baru sadar gitu ya. Ada harus. Biasanya kalau udah keluar kompor menikmati Oh, iya. kopi, susah. aduh. Jadi lama. Jadi tuh Bener, banyak itu. banyak kejadian lucu para apa Tapi- namanya? Tapi emang Paus-paus darat. udah nggak pakai baju gitu berenang, udah pakai celana inian lagi, jas hujan. Jadi stiker lagi. Jadi stiker lagi tuh. Momen. Dan itu memang suasananya enak banget gitu. Enak, Cuman enak, karena Utang aja lupa bener. Lupa ya. Ingatnya Seninnya. Ada nelpon. Ada tagihan. tapi karena memang udah kita tuh nanjaknya lama, berangkatnya juga telat gitu. Harusnya kita bisa jam 12 misalnya. Enak banget tuh nyampe di Wah, Ciputri kalau itu. jam 12 sih nggak kebayang kok. Itu rumputnya bagus, ada hutan pinus gitu kan. Tapi gue yakin baliknya turunnya tetap jam segitu. Iya. Karena kita kalau nggak salah itu syuting dulu deh. Iya. Ya. Endorse. Syuting ini dulu Nova Pro. Pro. Nova Pro kita syuting dulu Nova Pro. 3 macem. Ya udah akhirnya udah jadi deh tuh dari Om Iman udah bikin. Asik sih emang pakai Nova Pro lah. Mantap, rekomendasi. Terus udah gitu jam kalau nggak salah jam 5 apa jam 4 sih kita turun tuh ya? Udah mepet sore. Jam mepet ya, jam 5 ya. Orang baru jalan sebentar udah Orang kita ada. mau berangkat kan hujan tuh. Iya hujan lagi. Kita Tapi akhirnya kita- pada ngadem dulu. Turunnya tapi cepet tuh, masih terang. Pas gelap-gelapnya tuh di inian di bawah tuh, jalan raya kan. Terus kita masih 6:30 udah di masjid tuh sholat tuh. Sampai. Nah ini
buat temen-temen nih, gue sempat ngalamin tuh pas sebelum masjid kan ada jembatan ya. Masjid kan naik tuh ya. Sebelum masjid kan di atas ya, kita sholat maghrib tuh berhenti tuh. Nah kan itu turunan gini terus naik ya. Atasnya Iya. masjid kan ada jembatan tuh. Nah itu tuh ada kayak ada jeda segini sama aspal. Oh iya. Masuk loh ya bannya. Gue keluar, begitu mau masuk ban depan gue kepleset. Hujan kan. Nah, maksud gue hati-hati tuh ketika ada beda level di jalan walaupun cuma 2 cm gitu buat sepeda. Itu pengaruh banget. Hati-hati banget. Hati-hati deh. Untung ya namanya bagusnya sih gue umur masih muda, refleks gue masih bagus gitu kan. Juga sepeda handal. Udah trip yang ketiga tuh. Iya. Udah mulai ngacir. Kita makan enak nih sambil makan. Ngacur lah paling duluan. Iya. Finishnya. Kayak nol menehoy dia. Nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba di. Oh itu perdana ya? KM0. Dia kayak nol perdana jauh. Jadi kan deket-deket doang. Tapi Curug Cici Putri itu gue pertama kali ketemu beberapa orang di GJ yang belum gua ketemu. Salah satunya ya Om Dana, Pocai, Kang Tis, pertama kali ketemu di situ. Ketemu situ ya? Iya, Om Abu. Soalnya dia Sultan. perdananya kan jaga karsa. KM0 Kang Tis Turun udah degang. ikut. Ya. Ya iyalah. Udah sering dia udah hatam. Makanya. Kok gua itu pertama tuh kayak Bentrok itu bentrok. Bentrok ada gawean. Saya perdana itu KM0 goes. Biasanya naik motor. Terakhir sama gue naik motor. Kalau gitu kenapa nggak naik motor? Ayo itu kita. Aduh, ntar aja kita Nggak berasa, nyobain. naik motor nggak berasa tanjakan. Dari Bojongkoneng udah acara road miles. Dari Masjid Munawaroh. Ya udah berarti dong. Iya dari situ. Nah dari Bukit Pelangi gue belum pernah nyobain goes. Ya. Oh itu pas gabungan sama Polek ya? Ya, Tapi gue Polnek. ngerasain KM0. ya lebih enak lewat Bukit Pelangi deh. Maksud gue secara view ya, Ya. lebih lebar, lebih luas pandangannya gitu. Tapi lebih lama. Tanjakannya pun lebih landai dari iya. Boneng. Boneng begini Boneng terus apa nih. koneng? Boneng Bojongkoneng. Bojongkoneng. Oh iya. Boneng. Bojong boneng. Parah Boneng. itu. Parah. Cuman sayangnya jalan itu tuh lebih sering macetnya, jadi tersendat terus. Cuma roadman sih gak seru juga tuh ya. Tapi begitu kosong, tragedi. Ya, Boneng karena di Boneng itu banyak tempat wisata, tempat makan, tempat wisata. Itulah Bojongkoneng. Cuman kalau Bukit Pelangi rata-rata orang yang motong jalan ke arah puncak. Terus ada berapa tikungan memang gangnya sempit Kita gitu. nggak ada titik tempat makan enak lah ya kalau di lewat Bukit Pelangi malah ya. Iya, nggak ada. Mendingan Boneng malah. Tapi menurut gue sih mending makan ya ketika di KM0 sih. Nah, Ketimbang harus berhenti di tengah. kita perdana nyobain warungnya ini tuh. Komandan. Iya. Ah. Pakai apa namanya? Lupa. Kayak apa sih namanya? Yang di KM0 tuh, Pak Komandan. Asik tuh sebenarnya. Iya, masih Masjid ada masjid, fasilitasnya lengkap, luas, Lengkap. parkir luas, ada villa juga. Makanan lumayan ya. Yang nyobain makanan siapa tuh? Lumayan sih makanannya. Termasuk pisang goreng juga enak. Om Dim ya? Komandan. Nah, GJ kalau ngadain acara tuh mau dikasih diskon tuh di situ. Iya. Oh, ada undangan lagi ya? Ulta apa ulta di sana? Oh, tak. Nah, terus apa lagi nih cerita yang wah ke Untung Jawa nggak ikut ya. Untung Jawa bagus banget ya. Kemana? Untung Jawa ini kalau diceritain, jangan dong. oh lu kalau gue Itu ceritain nanti episode sendiri lah ya. enggak, maksudnya kalau gue ceritain pasti nggak nyambung. Iya bener. Yang kita ke Curug Panjang sama Tommy ya. Yang mana yang bareng-bareng lagi tuh kita? Enggak, pokoknya Oh yang sama Om yang Tommy. Tommy doang kita ya. Lu Ngebut, Asik. ngebut, Hati-hati. asik, gue Asik ngebut. Asik gue ngebut sampai atas masih Jam terang. berapa ya kita nyampe? 1:30 ya? Enggak 2 pokoknya. Top banget dah pokoknya gitu. oh, gue nggak ikut tuh. Lu hati-hati. Gua itu sempet nikmat banget tuh Berempat ya? mandinya sama
makan Indomie. Walaupun berangkatnya salah jalan awalnya. Oh, nggak salah jalan sebenarnya. Motong. Bukan, rute beda. Udah sepanjang ngedumel. Nah, emang nggak lewat yang Sukaraja, Enggak. Sukaraja ya? Sukaraja ya di Lewat itu yang Sumarekon ya? Sumarekon. Iya, Sukaraja. Sukaraja. Jalur Sukaraja. Terus tembus-tembus di Sumarekon. Sumarekon terus. Sumarekon? Tetep kan di Susu Katulampa jahe aja. Katulampa. Katulampa. Tempat tetap Ya. Katulampa tetap. Tetep. Cuman maksudnya kalau lewat yang jalur biasa itu kan nggak nanjak ya. Kalau lewat ini ke Sumarekon itu nggak kelihatan Nggak berasa. nanjakannya. Halus. Halus. Panjang. Itu Lumayan buang-buang. banget. Kalau enak Oh, lewat yang situ tuh turunan lewat yang enaknya. kecil itu nelusuri yang kali itu bukan? Bukan. Yang dari jalan apa sih namanya? Sebelum- Jalan Raya Bogor, iya. belok kiri kan? Iya, belok kiri benar. Itu Nah, cuma terus tembus-tembus kan sepanjang jalan ini. itu kan Kali. kali Iya. kecil kan? Nah, Kali lu besar kan? Kali besar yang sebelah kanan kalau arah dari Sumarekon. Oh, iya. Tapi kalau arah dari sono sebelah kanannya itu kali kecil. Ada dua, kali kecil sama kali gede. Oh, enggak. Kalau dari Sumarekon tembus-tembus kan Jalan Raya Bogor. gue lihat sering sebelah pulang. kiri gue kali dalam soalnya. Iya. Dalam kalinya. Gua pulang dari Katulampa sama Om Ari, Om Yogi, Lewat situ siapa ya? lagi lewat situ Ya, dari, wah, dari enak. Katulampa. turunan Pulang itu enak. turunan Turun semua. doang. Turun. Nah, ini kan nanjak. Mendingan lewat kecil. jalan raya bisa nyepit. Tapi paling bener emang sampai Bogor yang jalur gua itu. Iya. Kiri. Iya. Tembus-tembus udah Iya. apa namanya? Katulampa. Katulampa terus tanjakan ini. Mega abis Mega Mendung. Mega Mendung. Nah itu pertama kali lewat situ waktu ke puncak sama Kang Tis juga. Waktu Itu ke gua nggak ikut Mangade. juga tuh. Gua nggak ikut. Nggak ikut juga ya? Nggak ikut juga. Sama ini ya, sama Om Berto, Berto. Itu semuanya Om pakai Kus. Om Gus Malik. pakai baju hijau semua tuh ya. Iya. Perdana tuh. Terang dari jauh Terang, kelihatan. kelihatan. Jadi peresmian. Bagus tuh. Gua nggak ikut sih. Gua dalam kota lagi ada urusan gua. Kabut lagi jelek tuh ya, cuaca jelek. Pandangan 2 meter nggak kelihatan, tapi karena Jersey hijau. hijau, Gonjreng. stabilo, wah Mantap itu. aman. Gua belum ke sana lagi. Cuma emang kalau mau camping yang paling enak yang Curug Panjang udah. Coba Dan tak lupa emang nggak terlalu kalau jauh. lewat itu pasti mampir Kepala Kambing. Kepala kambing. Ya belok kiri. Kepala kambing udah berapa Dua tuh kali gua langganan? salah udah itu menu. Justru itu kan di situ tuh Kepala Kambing. Yang pertama yang terakhir yang itu ya, yang sama Top Marco Jos. Jaya Mandala. Kayak Mandala makan kambing. Salah Ya, gua. yang jalur itu yang kita tembusnya Ciawi juga kan. Enggak dong, itu lewat pinggir tol. Iya yang gadok, yang panas banget. Panas Oh, itu. banget. Itu gua ngerasain sepedaan pengen puter balik itu doang gua Nah, ngerasain. yang acara Sama, federal. semuanya sama. Yang perlu haja. Ya Allah. Gua pengen puter balik tapi gua nggak enak. Kita udah berhenti di Jambu 2, udah berhenti di Katulampa, berhenti lagi ini yang bungkus Padang, Heeh. berhenti lagi di masjid. Akhirnya jam Football. 2 ya. Udah jam sholat, jam 2 udah hujan deras. Oh, udah. Sisa tanjakan udah ikhlasin aja lah. Iya. Udah itu nanjak setelah lebaran yang paling males. Asli nggak ada semangat, ketinggalan, nggak Om. ada semangat. Gua sepedaan paling nggak semangat itu doang tuh kemarin. Iya. Agak gue juga kagak semangat itu, males nggak tahu ya kenapa ya, males banget deh. Gue tuh sebenarnya udah pengen ngajak balikin tuh pas dia apa di Katulampa udah pengen pulang gue itu. Sama Udah kena, persis. udah kena jahe. Dia kena jahe. Dan menurut gua kenapa jahenya kali itu jadi enak banget gitu. Gua males gerak kayak dari situ. Iya bener. Udah panas banget, sumpah panas bener. Klimaksnya Ciawi. Jawi. Sebenarnya ya kalau gue pikir waktu kita jalan Macet total. habis lebaran Enggak, itu panas. Panas. Oh, nanya pertama itu satu cuaca panas. Terus kondisi badan kita semua sebenarnya lagi nggak fit. Lagi nggak fit, lagi rame apa? Om Dana Saya mau flu, gue udah baru banget abis Selesai flu. flu. Udah kacau deh itu deh. Ketemu jalan pinggir tol, yang gue inget muka Om Topik aja, sialan banget. Gue bilang ini kenapa lewat sini sih ya kan? maksud gue juga yang dulu udah pernah lewat
Pajajaran, udah pernah lewat. Nah itu sih jalur yang emang gue belum pernah gitu, gue pengen nyobain aja jalur Tapi situ. pedes itu. Dan Sama ternyata apa memang itu? pedas. Tapi kan istilahnya kita nggak penasaran lagi Iya, gitu kan, mau pedes. diajak ini kita udah paham. Jalur sama yang Triadi yang itu yang awal. Iya. aja, Sukaraja. Sekarang aja mau dibilangin sama. Cuman Kagak bedanya- kelihatan tanjakannya. Bedanya yang Sukaraja nggak sepanas ini. Iya. Gue liat ya Allah. Nah kalau jalur Om Danar, tanjakannya parah. Tapi kita bisa ngitung 3 kali ya kan. Kali nanjak Pokoknya parah. tanjakan udah. Jadi kita udah bisa istirahat. oh udah gini deh. Oh ini nanjak Udah lagi. keukur. Iya. Udah kita masih dingin, jatuhnya masih dingin. Iya, enak emang. Si Adem. Apalagi pas ke bagian turunnya, adem banget. Masih ada yang dilihat soalnya sebelah kanan. Daun Gunung pohon. kan masih ada deket gunung kita. Tapi Pohon-pohon. yang gue demen gue sama GJ itu tradisinya sebelum nyampe lokasi pasti bungkus nasi padang. Iya. Itu pasti itu. Coba kemana-mana nasi bungkus dulu. Ya karena memang enaknya gitu, apalagi ditambah lagi bawa kompor ya kan. Jadi habis selesai makan, kita nggak usah Kopi. nyari-nyari warung, udah gelas keluarin, Iya. kopi keluarin, air keluarin, kompor keluarin, kita nyeduh itu nikmat banget. Itu tradisi yang gimana yang harus dilestarikan itu kayak gitu, bawa kompor. Terus udah gitu bawa gas, bawa air, kopi lah, masing-masing megang kopi. Jadi kalau sekarang tuh kalau mau berangkat tuh bawa cangkir gak nih gitu. Kalau wah masing-masing bawa kopi kesayangan. Udah tau lah. Selera masing-masing. Nah, udah pokoknya udah nggak makin kesini makin gak banyak nanya. Tahu-tahu udah digantung aja tuh cangkir. Klundang, klundang. Udah nggak banyak Gue nanya sempet lagi. diketawain itu sama adik gue. Apa tuh? Gue pulang dari mana gitu. Adik lu pas turun, lu baru naik. Oh enggak, waktu kita ke Mang Ade. Oh iya, ada Pak. yang teriak. Iya, pas sampai di Megamendung. Kan macet tuh turunnya. Cimori ya? Iya, adik gue dari atas turun. Naik motor mah. Bawa mobil. Oh. Teriak, ayo balik lagi. Enggak, ada inaugurasi kampusnya kalau nggak salah bawaannya gitu. Oh. Terus gue lewat, terus teriak ya. Pas gue bilang, lah dia. Nah pulang, gua, kata dia, sepedaan ada gantungan ini ya namanya? Cangkir. Cangkir. Ya. Makin sini makin seru tuh, udah makin sini. Karena waktu itu kita beli barengan ya, beli barengan cangkir. Ya. Karena mau yang satu, kalau ada nitip ya, udah sekalian aja kita beli kan. Ada kali 15 cangkir ya kalau kita Ada beli. lah. Cuman Lebih hampir 20. sampai 20 ya. Gua aja telat. Oh iya tuh. Untung ada yang beli lebih. Ah, Nih gue yang beliin beri gue kasih. Om Abu. Om Abu ya. mau mabung. Tapi itu nggak bagus tuh. Harusnya yang 2 kali lipat dari harga itu yang bagus tuh. Yang kayak Umiman pakai ya? Itu lumayan, cuman gagangnya aja. Ya banyak yang rusak tuh. One cup apa tuh yang biasa buat kopi shop tuh ada tuh mereknya tuh. Sebenarnya yang biasa di Miniso juga ada tuh. Itu berapa sih kemarin beli? 12. Kalau yang itu 15. Oh kalau yang bagus 15, tuh 27 sekian. 37 yang bagus. Yang kuat yang gua pakai tuh. Itu ke 30-an. Udah paling bener mendingan 50. ke Eiger aja udah. Nah, itu bagus. Iger bagus ya. Awet panasnya. Iger. Ya. Semoga Iger melihat ini. Melihat. Bentar lagi kita ada segmen bahas produk. Bahasin dong. Next time kita bahas apa yang perlu kita bawa kalau ke Curugnya. Kita bongkar satu-satu. Gini dong, kalau orang kan baik cek. Ya kan, ntar GJ kita bikin roasting. Posting apa tuh? Roasting sepeda. Oh iya iya. Jadi jangan kaget ntar walaupun grup, kalau kata Sinyo nih anak gue sih ya. Sepeda lo Sultan, grup set lo mahal ya kan. Nah gitu, kita roasting itu ntar tuh ya. Oh, tapi kalau soal nanjak katanya. Kita roasting. Boleh tuh ya? Boleh Roasting boleh sepeda boleh. ya. Boleh nanti gitu. Tapi ada pengen juga gue bahas yang itu, yang apa aja sih yang kita bawa kalau ke Curug, persiapan Ya. apa, kenapa kita bawa itu. Terus sepeda masing-masing juga pengen tahu gitu kiat-kiatnya apa kalau nanjak. Biasanya yang
diperbaikin apa, yang di setup apa, yang di-upgrade apa gitu juga dibahas masing-masing yang punya sepeda masing-masing juga pegangannya enak masing-masing lah ya. Beda-beda. Settingannya masing-masing lah ya. Gitu. Kadang-kadang kita nanya-nanya juga gitu. Kalau lu enak sih nanya ini, ternyata settingnya seperti ini, remnya seperti ini, group setnya seperti ini gitu. Ya itu menurut gua pentingnya bike fitting. Fitting masing-masing kayaknya. Iya maksud gua gitu pentingnya. Jadi meminimalisir cedera kalau menurut gua bike fitting itu. Kalau fittingnya bener jarang ram lah gue rasa. Iya jarang. Tapi sekarang gue udah kalau tiap jalan fitting gue adalah setting rem. Kadang-kadang rem gue tuh Gue paling nggak seneng apa? Gue selalu ditinggal gue turunan sekarang. Makanya gue mau gue rubah itu tuh. Drifter sama rem mekaniknya gue balik lagi ke hidrolik dah, biarin amat gue bilang. udah Capek gue ditinggal mulu turunan. kenceng banget ya. Kenceng-kenceng banget, kan nggak lucu turunan nuntun. Ngeri dia, ngeri. Gue takut gue karena pengalaman Bojong Koneng nyungsep. Nah sebenarnya karena Nggak yakin. trauma aja. Iya. Bojong Intinya Koneng di kurang puncak 2 Iya. kali soalnya gue. turunan. Padahal secara remnya sih Om Danar udah proper. Trauma aja ini. Trauma. Sama gue juga kalau turunan trauma dulu zaman masih muda. Tapi Bandung kalau- Selatan turun Ciwidey. Oh. Enak banget, tiba-tiba tengah jalan hujan terus Oh, nggak ya? bisa ngerem kan. Wah kaki belakang. Di situ trauma tuh. Tapi emang benar dulu sebelum putus rem awalnya yang dari Bandung tuh. Cantilever loh gue itu pakai yang V yang. Gue turun tuh kalau sepedaan tuh barangnya dulu ya. Gue turun mah kenceng-kenceng aja padahal pakai sepeda besi tuh. Saya kebetulan emang kampasnya gue ganti beda. Gue nggak mau pakai kampas yang tebal tapi gue yang agak tipis. Tapi dia emang cepet habis. Gue kalau udah 2 kali 3 kali nanjak pasti gue ganti tuh kampas remnya. Habis. Itu enak banget. Tapi semenjak pas putus wah gue udah keki gue turunan. Ya. Enakan mana? Putus cinta atau putus rem? Mendingan putus rem gue sih. Mendingan putus cinta dong. Gak salah ya kembali ya. Enggak, soalnya kalau putus rem, kalaupun cedera masih ada betadin, Iya. Pak. Kalau putus cinta ngobatinnya susah, Pak, di dalam. Masa kita nenggak betadin kan nggak lucu juga. Obrolannya kayak anak muda. Iya. Putus Nah cinta. ini pengalaman gue nih ya. Kalau sepeda kalau mau yang jadulan udah paling bener rem tuh minimal ya V-brake udah. V-brake udah menurut gua. Hidrolik sih gue sih emang udah cocok Udah, banget. kalau hidrolik. Makanya gue Cuman nggak kalau nggak- hidrolik- gua nggak mau ganti yang drop brake karena itu hidroliknya nggak kepake mal, nggak mau gue. Bisa sih, pakai kayak punyanya Om Sudi, cuman beda grup setnya. Iya makanya tuh ngeri bener kan jajan lagi. Enggak sebenarnya kalau ngelihat di sistem compatibility-nya si Shimano, misalnya gini, kita pakai 105. Dia kan udah hidrolik ya, brakingnya ya. Nah, itu drifternya bisa cocok dengan misalnya masih cocok dengan RD apa gitu sebenarnya, nggak mesti 105 sebenarnya. Jadi kita ngambil drifternya aja, Ya. sama kalipernya aja udah. Kalau dulu gue sepedaan ngejar orang tuh lagi turunan. Sekarang gue ngejar orangnya kalau udah nanjak mau nggak mau gua. Iya nanjak. Turunan tinggal. Kan nggak Nanjak lucu gila gue sih, berapa si- kali gue waktu ke Cia Mandala ya. Cai Mandala. Cai Mandala. Berdua gue sama si siapa namanya anak goesin Rian. Rian. Dua-duaan tuh gue nuntun sepeda sama dia. Diliatin orang aja. Biarin amat ah, gue udah ngeri nyungsep. Dia juga pas turunan ya. Pas turunan. Dia nggak berani juga tuh. dia sama, dia udah pernah nyungsep juga dia bilang, wah udah tuntun aja bang. Iya udah ayo deh. Hujan deras banget nih kayaknya nggak bisa nih sepeda nggak gigit. Ngadem dulu dah, ngadem ya. Waktu ke Cai Mandala kemarin. Iya. Pas pulang. Pas Lah pulangnya. kan gue nuntun nggak bisa nuntun gue. Engkel sini gue kena. Oh iya emang itu. Sakit kan gue. Makanya kenapa gue paksa gue taikin, karena udah nggak bisa gue tuntun. Oh. Kalau dituntun nggak tahu kapan sampai bawahnya gue. Iya betul. betul. Nggak bisa, sakit. Nggak tahu itu sebabnya, nggak tahu. Bisa tiba-tiba aja gitu. Faktor kurang pemanasan juga. Pemanasan Sama ya. Faktor U. Padahal masih muda. Nah, ada sebenarnya goes ke curug yang dingin gitu ya. Gue sukanya kenapa? Sebenarnya itu treatment buat otot. Bagus, itu paling bagus.
ketika kita habis goes capek, Berat. kita berendam, nah itu treatment banget Oh itu. iya. Sama. Otot ya bagus. Atlet-atlet itu juga gitu, berendam di es dia. Iya. Nah, kita ya air langsung yang gratisan curug. Treatment paling bagus itu. Curug mana lagi yang gratis ini? Yang dingin. nggak ada kayaknya Bogor mas mau berbayar ya. Setiap tikungan bayar. tiap tikungan bayar. Aduh. Tapi ya Kali main di kali masih gratis. iya banyak. kali-kali paling sekali-kali sentul lah yang gratis aja banyak. Jadi kan Agak- belum pernah nyampe ke Sisadon ya. Gua agak kurang puas sebenarnya kalau mandi di kali Sentul. Secara hawa masih kurang dapet, Oh, panas masih ya. masih agak gerah. Cuman Lebih hejo deh kemarin gua sama Om Iman tuh. enaknya tuh, Gimana? wah itu asik tuh kemarin. Oke, cuy itu. Lebih hejo. Adem loh. Gua ngebayangin Tapi tuh. kemarin air lagi cakep tuh. Cakep. Air lagi banyak, termasuk banyak. Biasanya banyak. nggak sebanyak itu Kayak air. gitu ya. Dan nggak deres dia bening sih air. Itu bening Bening kemarin. kemarin bening gua. Tapi tetep aja kadang dapat daun, plastik. Iya. Iya. Lewat apaan tuh? Daun, batang kayu, ada. Nggak tahu dari atas kali kan di atas masih ada 3 atau 4 curug lagi. Ini tuh. aja kalau Di nggak atas. Putri Kencana. Putri Ah, boleh Kencana tuh. enak tuh. Nggak jauh-jauh banget dari Sentul itu. Nah. Jadi arahnya arah ke apa Gunung Pancar, kan pisahan tuh Gunung Pancar lurus nih ke kiri nih. Heeh. Nggak terlalu Tempat jauh kita tuh. kemarin dong. Oh lain. Ya, Arah situ. Jalurnya memang masih situ. Cuma di atasnya. Waktu kita ke Curug Biawak juga kan Jalur situ. sonoan dikit ada 3 curug kata si yang betulin taman. Curug taman Biawak. itu. Biawak itu dia tapi Nah. aliran airnya lain. Beda itu dari Pancar itu. Dari Pancar dia airnya cenderung banget ya? butek. Butek. Kalau yang Putri Kencana, Leuwi Hijau airnya bening-bening. Hijau bening. Hijau. Itu jam 2, jam 3 baru nyampe. Gue ada pengalaman tuh sama Widi waktu Kenapa bisa berdua. lama Gue gitu? Gue Jam 2 jam 3. Tanya Om Iman dah. Tanyakannya Kenapa? gila-gila. Oh, Tanyakannya tapi nggak gila. berasa ya? Nggak berasa orang pakai motor. Tapi Om Iman katanya, iya nih tanjakannya serem ya kalau nanjak gini. Iya nih kagak berasa katanya. Masih- Jam 3 itu. Ya Lah kalau ada naik sepeda sampai jam berapa? Jadi kita selesai, kita nyampe tuh jam 9, terus berenang jam 12. Terus gitu makan di warung, ngopi, bersih-bersih. Jam 2 cabut ke masjid depan tuh sholat. Dari yang naik sepeda baru pada nyampe. Lu lewat Jam mana? 2. Lewat mana lu? Sentul. Oh lewat Sentul. Kalau ini enaknya ke situ. Citerep. 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 Oh, itu lebih enak lagi. Nggak setajam tanjakan yang di Tapi Sentul. rolling kan? Ya rolling tapi Rolling. masih Yang di enak. pertigaan ke kanan ya. Iya, pertigaan apa soto. Apa yang Mang masjid, siapa sih tuh? Mangkus. Mangkus. Ah. Mangkus ke kanan. Ya, Leuwi Nah, itu Hijau. lebih better. Ke kiri yang kita Cuman kalau Sentul ke Rage. atas us Iya. us kanan us kiri anjing naik Gua motor pernah aja tuh lewat Citerep muter Sentul sampai rumah itu. Udah, Sama udah. Widi pernah Oh, gua ngerasain. pernah ya? Oh, enak. Finish banget. tapi, finish. Finish. gue belum finish Finish gua. Gue temu yang abis Leuwi Hijau kan ada curug lagi depannya tuh yang kecil tuh iya. yang gue. Abis itu kan langsung bung Iya, begini. Itu start dari mana ngambilnya? Kapan ya? Citerep atau Citerep dari pasar. Oh, pasar. lu Pasar Citerep apa Pasar lewat? Citerep gua sama Widi waktu itu. Startnya Citerep Enggak, startnya dari rumah. dari Enggak, rumah maksudnya ke jalur Sentul dulu pulang Citerep dulu. Enggak, pulangnya lewat Citerep terus balik-baliknya itu Sentul. berangkatnya Citerep Citerep, pulangnya Sentul. Heeh. Kalau Sentul lebih parah kayak kemarin. Sentul parah mendingan lu biar nggak habis tenaga berangkatnya Citerep pulangnya Sentul tapi jadinya rolling Rolling aja. sama aja sebenarnya Sama jatuhnya. aja tapi lu parah benar Sentul Ya, parah Leuwi Hijau ke sininya ke Citerep kan nah masih mendingan banyak masih mendingan Citerep sih sebenarnya Tapi kalau menurut gua sih mendingan kalau ada tujuan satu titik udah gue sin aja udah. iya sih Nggak usah Kalau gua- dipikirin dah. nggak usah dipikirin jalanin aja terus Jalanin aja udah. buktinya Wih, iya buktinya inget gak yang Ciasmara Jas. wah rolling akhirnya nyampe duluan gue emang ngos-ngosan ya kan dapat berapa 3 rollingan doang daripada pulang lewat Cianten ya Iya. jam berapa Ya jam sekian. jam 10 di inian di Mangujang Itu mah bukan 9 to 11. Ah, jalur itu. 6 to 11 itu mah. Gue pas dengar ceritain lu pada mau ke sana, gue udah nggak mau karena apa gue udah tahu tuh jalurnya kayak gimana.
dibalik-balik gue bayangin ya, baliknya gue dari sana aja turun mulu, kebayang kan kalau mau ke sana menanjak Nanjak mulu. Ntar Udah gitu perlu abis ada cerita tuh dikhususin tuh. Padahal Bentar. itu Bukannya cerita itu mah. Unek-unek. itu katanya apa tujuan awalnya udah nyampe ya, kenapa dilanjut lagi ya? Nah, Iya. gue udah kebayang itu, ini nggak mungkin banget cuman sampai kali itu doang. Pasti akan ada isu mau ke atas lagi. Itu nyampe jam berapa? Karena tuh? kalau udah dari Pas kali, putar balik dia. Pokoknya jam 5 jam udah. 5 ya, jam 5 ya. Orang gua ngejar maghrib, Nah. maghrib dapat di Cikuluwung. Masjid. nah gue awalnya Cikuluwung sebenarnya. Gua Ya. diajakin Ciasmara. Cuman gue bilang gue sampai Cikuluwung aja ikut ya. Sampai Ah, Cikuluwung katanya jam lanjut. 12. nah, Ya udah ayo dong tanggung Bang 10 kilo lagi gitu Ciasmara. Gua Soalnya kita hitung-hitung lihat tuh, di 10. map Ciasmara apa isinya? pom bensin. Galon Aqua. Galon Aqua. Isi ulang. Desa Ciasmara. Titik di Google Map-nya salah. gue aja tuh sampai waktu sama Widi sama Om Sudi tuh yang sama TNT. Hah? Itu sampai kali itu ya jam segitu jam 5-an mau setengah 6. Oh, setengah Cuci 6 ya? mandi. Gue kebayang tuh. Gue pulang dari situ aja udah malam banget. Nah, lu jam segitu Malam baru mau mana? naik ke atas gue bilang. Gue udah kebayang. Cari Keren kan? penyakit. Keren kan? Kagak lu dijebak. Paling bener putar balik. Lu dijebak. Gue udah bilang, gue udah bilang jangan lewat situ, itu hutan, jauh dari penduduk, jauh dari sinyal. Udah jam segini nggak bakal cukup waktu lu gitu kan. Cuman kan tetap aja kan, ya udah voting akhirnya, vote siapa yang mau ikut gua, siapa yang mau ikut Widi. Ternyata pada ikut Widi, gua Berempat ya putar gua balik. ya orang tua balik duluan lah, Om Abu, Om Sultan. Kenapa Om Sultan gue Om pikirin Om Iman. Om Sultan kan pakai e-bike, takut baterainya habis dan nggak boleh jauh dari rumah penduduk biar bisa ngecas. Om Iman kan sekalian jualan atau nganter-nganter kan butuh sinyal. Om Abu matanya kalau udah malam kurang awas. Iya. Nah gue sih ngawal 3 orang itu aja gitu kan. Nggak, tapi pada saat itu emang harus ada cerita itu. Iya ada ya. cerita. Kalau enggak ya, apalagi trip kawanan liar ke berapa tuh ya. Tapi itu Itu seru sih. Jujur sih, gue dapet foto yang menurut gue epic banget itu. Yes, Di tebing. malam ya. Bukan yang di Tebing ya. tebing itu. Tebing yang itu bukit sore. di bawah semua. Oh, Wah itu iya. gila banget sih Itu gue keren. bilang itu. Tapi lebih keren lagi kalau lu ke Cianten siang-siang jam 12 banyak pemandangan kayak gitu. Lebih bagus. Wah, itu Lu sih. ngebul asap dari ituan Chevron. Keren. Kebon teh. Lu bisa ngeteh di situ tuh, bisa ngeteh misalnya buka kompor di situ. Banyak ada spot-spot ini Iya. kan buat istirahat. Kawah aja kelihatan kok pas Ih. maghrib. Jadi pas sampai di kebun teh itu kalau nggak salah udah 6:30 malam. Itu terang. Terang dari Chevron ya. Bukan emang dari atas karena udah di atas kan Oh, itu. iya, iya. Jadi memang terang karena kita lewat hutan dulu kan, karena mungkin gelap gitu kan, mata begitu ngeliat bonte jadi terang gitu enak. Oh. Terus ngeliat ke kiri ada ngebul asap, kayaknya kawah ratu deh itu. Asik sih menurut gua, ya buat cerita lah. Iya. Tapi sih gua jam 9 udah maghrib sholat di dekat masjid yang kita berhenti pertama kan siang tuh Cikuluwung. Terus turun itu udah jam 7 ya. Sholat tuh udah mepet-mepet isya. Terus tuh ke sampai bawah itu jam 8 atau setengah 8 mau. Terus Jam Atang 7. Sanjaya jam 9 makan Gua sate. masih dengerin keluhan-keluhan. Curhat-curhatan ya. Begitu diajak kemet, Waduh. Cukup sekali di umur hidup gua katanya sama kayak Irfan ya. Rian, Itu Ipan. sekali deh. Yang paling bener gua itu. Gua agak curiga. Bambu kuning putar balik. Iya. Itu sampai bambu kuning doang tuh. Tapi seru sih. Ntar kita kemarin bikin segmen cerita. Gue mau panggilin tuh yang kemarin ini unek-uneknya gue suruh keluarin deh. Gue udah curiga sebenarnya. Abis dari mandi di kali naik ke atas. Itu Wah. PR banget. Masih ketemu anjing kan? Iya. Oke. Naik lagi ke atas nih. Abis yang foto itu tuh yang gue bilang ini foto epic banget kan. Udah gak ada anjing tuh. Gue udah mulai curiga. Ini kayaknya udah gak ada kehidupan nih gue bilang di atas tuh. Ya kan? Bener. Set turunan
jembatan, Jembatan. Terus naik. masuk hutan, Dengar azan maghrib gimana tuh? ditanjakan. Masih kedengeran tapi. Sorry bukan tanjakan, jembatan. Itu kita berhenti dulu. Azan maghrib kita berhenti dulu. Habis selesai azan baru naik ke atas. Udah gelap, mulai gelap. Wah itu udah nggak karuan rasanya. Enggak ada tulisan apaan? Kak. Antar deh itu di episodenya. Seru. Pokoknya setiap kepala pikiran udah beda-beda. Udah beda-beda deh. Sih gue udah kebayang sih, Mas. Ada yang tiap Siang aja lang- males apalagi. Ada yang tiap langkah misi. Parah sih pengalaman. Gue dari kebun teh itu sampai iya, bawah tuh. itu gue 5:30 asar tuh. Sampai kali jam 5-an 5:30 lah yang gue sama Widi sama Sudi. Turun ke bawah lu emang enak kalau pas turunnya. Tapi banyak sawah ya. Iya. Kalau gue pas itu bedanya lu kan pada nanjak. Nah, gue tinggal turunnya. Krik. Waduh enak, Mang. Senternya Om Sudi kebetulan cakep deh terangnya. Wah, terang banget. Wah, bener-bener enak banget ya pokoknya. Cuman gue pas lihat di WhatsApp tuh gitu. Ya, jam segini di sini dia mau ke atas lagi. Mau pulang jam berapa gue lihat. Besok pagi nih gue bilang nih. Bener, tapi kalau di goes pagi tuh kejadian pagi sampai rumah tuh. Pagi. Bisa Feeling pagi. gua ngitung. Jam 3 subuh bisa jam 4 subuh itu sampai Enggak rumah. sampai. Belum ya? Kan jam Setengah 12. enam. Setengah 6. Pagi, setengah 6 pagi. Ya kalau lu berhenti istirahat udah pasti pada tidur sih itu mah. setengah 6 itu, yakin gua. Pecah tuh 5 kali azan. Tapi emang bener tuh gua. Paling bener nggak ikut nah. Bisa hilang. Gue sih Bisa gua itu. Begitu caranya. Bisa gua bisa hilang. Tapi jujur ya, gua kalau paginya gua nggak ada janji sama anak gua, begitu ngeliat peta, anak-anak Sukabumi. ngajak lanjut. Gua lanjut sebenarnya tuh, mendingan lanjut ke Pelabuhan Ratu. Lebih dekat. itu bukannya lebih deket kalau gue bilang itu lebih jauh, kelihatan petanya aja, jalanannya mah tetep lebih parah karena memang bukan jalur umum. Jauh. Ya elah kesana itu jauh sebenernya aja. Iya maksud gua nggak apa-apa gitu. Mendingan Nanti lu turun dari ke bawah. Pelabuhan Ratu, sorenya pulang udah loading. Daripada harus digowe sampai rumah. Iya. Tapi jangan lewat Ciampea juga ke Pelabuhan Ratu. Enggak. Jadi dari Cianten itu ternyata ada pertigaan. Tapi nggak umum di situ. Enggak, kita udah nanya. Begitu kita lihat peta, ternyata jaraknya cuma kalau kita ke Jakarta nih, sama dari titik itu ke Pelabuhan Ratu, itu udah tinggal seperempatnya. Iya. Seperempatnya ke Jakarta. Jadi kita nyelesain. Beda kontur. Iya beda Nah, beda itu- kontur emang lebih emang kelihatan di peta lebih dekat tapi kalau dijalanin karena nggak umum lu bisa lama di belok jalan sama kayak misalnya ada yang bilang lewat Cianten lebih dekat. Kayak kemarin kita salah Cuman kan- dekat jatuhnya lebih lama itu kan. Iya nah kayak gitu Yang gue lewat jangan kebun karena sawit. itu bukan umum Di gue sih prank nggak peta. nyaranin di perang peta. Nah, Karena informasinya dari orang situ, Iya. lu tahu yang lu kenapa lewat Cianten itu karena alasannya lebih cepet turunan. Nah, tapi kan gue bilang jalanannya itu lebih bagus kalau lu balik lagi udah beton, walaupun rolling balik lagi lebih cepet dan nah terbukti. itu kan karena masuk hutan ya. Kalau nggak salah ada sekitar 5 kilo dituntun tuh sepeda. Iya. Nah, kalau dari Cianten ke Pelabuhan Ratu lewat apa sih namanya tuh? Itu udah aspal. Cuman yang jadi masalah yang diomongin sama anak-anak ketika berhenti di warung itu istirahat. Ini jalanannya rolling. Jadi nggak kayak waktu dari kali desa apa sih namanya itu? Jas mana? Jasihan. Jasihan ke Desa Muara. Desa Muara ke Cianten. Kalau itu kan emang bener-bener nggak umum jalannya. Iya. Kalau ini jalan aspal biasa kayak dari Cianten ke Jasinga. Gitu, cuma bedanya ini rolling, tapi itu sempat galau sebenarnya. Si Nyo Marian udah sempet bilang mau nginep sebenarnya di warung itu. Gitu akhirnya balik. Ya sebenarnya sih gue bilang nginep enggak sama aja sih, gue bilang itu sih hitungannya gue. Udah paling bener loading sih.
Kalau Iya. bisa loading dari Cianten harusnya. Udah salah banget lu balik lagi. Ketemu janjian apa? 7:30 di bawah ya. Ciampe ya. Enggak nyampe kita janjian gitu. Lu lah sana kita tunggu-tungguan ya Ciampe. Tau-tau gue udah jam 8 udah nyampe duluan. Boro-boro. Dia belum nyampe. Nah kan Nggak gue ada bilang sinyal. kalau lu dari kali kan tinggal turun doang itu. Aduh, rolling. Rolling tapi kan Ya rolling paling 3 kali yang Iya. parah. Sisanya mah turunan. sisanya turun mulu, ngabisin rem. Gue kasih tahu ya, waktu ke Cikuluwung 2 tahun 3 tahun lalu itu jalanan hancur. Nah, kita balik lagi itu udah beton. Artinya lu kalau balik lagi walaupun rolling itu jalanan udah bagus. Cikuluwung dulu hancur jalanannya. Nah, gua sebenarnya pertimbangan gua itu Bagus, gue bisa ngebut. oh udahlah, gua daripada penasaran ya kan. Sikat ya kan. Cuman yang gue jadi pikiran Om Malik aja kan. Diem aja udah mah. Ya kan Sepeda kecil. Udah. Oh iya bannya udah. kecil. Dia road bike soalnya. ban kecil ya kan. Tapi dia lebih happy di Panggul. Panggul karena lebih lebih ringan. enteng, lebih ringan. Kan. Karbon ya? Iya, terus ini juga sih kan udah senior umurnya kan. Iya, iya. Senior dari kita. Pasti fisiknya Ya kalau fisik sih jauh menurun lah kalau jam-jam segitu. ya jamnya soalnya ya. Jamnya orang istirahat. Jam istirahat Nggak gitu. umum lu masih sepedaan. Nggak umum. Kecuali memang niatnya dari awal touring ya. Iya. Lain. Lain. Bisa Siapannya juga di-maintain udah. waktunya. Pemilihan jalurnya juga enak. Ini kan emang nggak diduga kan ternyata begitu Nah, kan. itu Kalau bukan gua dimasuk sih ya, kalau latihan gua- ke ini mau ke Bentang Jawa itu. Termasuk latihan kan itu. Untung Jawa. Bentang Jawa tapi jadinya ke Untung Jawa. Kacau ya itu mah. Tapi kalau gue udah gue prediksi tuh jalur, gue udah ngebayangin gila kalau di lu arah balik arahnya kayak gitu ya. Parah. Apalagi udah sampai sana jam 5 balik itu lu menyiksa gitu. Kalau udah sampai warung Mang Ujang tinggal turun lain cerita ya. Menuju Mang Ujang itu rasanya kayak lama banget tuh. Udah sinyal nggak ada gitu ya. Sampai Mang Ujang jam berapa? Kita sampai Mangujang aja yang 10 punya ya? warung. Jam berapa tuh? 10 ya? Jam Mau 10. jam 10 malam. Orang dia keluar Chevron makan dulu. Minum dulu. Abis dari kali jam berapa tuh? Jam 5. 5. Oh, berarti 5 jam lama dong itu. Dah. Kan banyak tuntunnya. Kan udah bilang deket, cuman rolling tinggal naik ke atas Gua tinggal kalau turun. dari- Kata lor ya. Dari Chevron dari Lor apa? Widi. Apa namanya? Kebun Teh Cianten ke ini itu Kita aja siang setengah aja 4 sampai 6 sana jam dari- cuman 2 jam lah. Itu aja karena jalannya blok banget asli gua nuntunnya parah. Mungkin gua rasa lebih parah zaman gua waktu sama Iya, Widya oh main. iya. jalannya masih rusak. Iya iya. Lebih parah. Bersih di kali aja kan kayaknya donat banget ya. Wah. Nah ini dibalik 5 jam kan karena abis dari kalinya itu kan ketemu jalan yang kecil yang begini nih. Itu kan gara-gara foto lu bertiga. Gara-gara ini. Jadi ini patokan. Nggak tahu itu foto di mana juga. Akhirnya ya kan. cakep ya pada ya. Iya. Bener-bener ya. Udah 1 jam cuy. Ya udah. Salam dulu deh, akhirin dulu. Ini ngobrol Nanti untuk- ngalor ngidul ngaruan. Nanti untuk sesi selanjutnya, sesi lengkapnya kita panggil ini saksi hidupnya. Saksi hidup. Saksi hidupnya kita kumpulin, kita tanya curhatan mereka, kira-kira mereka mau remet apa gimana. Oke, mungkin untuk malam ini kita akhiri dulu teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam. Jangan lupa Iya. komen, Apa? subrek Subrek. supaya channel ini bisa terus berkembang. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.